Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan pujikan pujian Mars Lansia. Kita para lansia Kristen yang seiman dan sepanggilan, bersatu dalam satu warga besar dengan kasih sebagai ikatan. Ikut Yesus, tetap setia, angkat salib, kabarkan Injil. Kita para lansia Kristen hidup berbuah muliakan hidup berbuah muliakan Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini untuk bersama memuji memuliakan Engkau. Bapa, ampunilah kami sehingga kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang hidup kami sampai hari ini. Terlebih dalam situasi pandemi ini, Tuhan senantiasa melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hamba-Mu yang terlibat pelayanan pagi hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih, pada akhirnya kami menyerahkan ibadah usia indah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan memberkati. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap puji dan syukur. Amin. Mari Opa Oma, Bapak Ibu, kita menghafalkan kitab Perjanjian Lama ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Joshua, Hakim, Rut dan Samuel, Raja-raja dan Tawari, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur dan Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, Malayaki. Kitab Perjanjian Lama. Terima kasih Opa Oma, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi di Rabu yang akan datang. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur,
memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kita waktu, Tuhan berikan kita kesempatan untuk bersama-sama bersekutu. Dan saat ini Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaan-Mu yang menyertai setiap kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk waktu ini, di mana kami bisa bersekutu bersama-sama. Dan waktu ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus itu memampukan kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu. Bahkan kami juga mohon kekuatan Roh Kudus itu untuk kami bisa melakukannya. Bahkan untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, kiranya juga Tuhan Engkau yang menolong hamba-Mu ini. Lewat apa yang sudah dipersiapkan, lewat apa yang sudah disiapkan, Tuhan memberkati, sehingga lewat ini semua kami yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada kesempatan hari ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Jawab Petrus kepadanya, "Gembalakanlah," kata Yesus kepadanya, "gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu,
dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu yang terkasih, adalah yang berbahagia kita yang membaca, kita yang merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saya masih ingat kisah anak kami Ben ketika dia nggak berhasil juara. Ada satu perlombaan yang dilaksanakan, dia pulang ke rumah, pulang ke rumah, sampai di rumah dia sampaikan protesnya. Dia bilang, "Ben pokoknya nggak mau lagi ikut-ikut lomba. Ben nggak pernah menang. Ben gagal terus. Pokoknya kalau ada ya lomba-lomba yang disuruh lagi, Ben nggak mau ikut." Kira-kira kalau oma sama opa menjadi kayak semacam punya cucu nih, kayak Ben ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saya rasa setiap kita akan bilang, kita akan memacu semangat lagi, "Ben, lain kali ikut Ben, lebih semangat. Supaya Ben bisa mendapat juara." Kita bisa gagal Bapak Ibu. Bahkan di dalam mengikut Tuhan pun, kita bisa gagal. Tetapi ketika kita gagal, apakah Tuhan akan membuang kita? Apakah Tuhan akan mencampakkan kita? Saya rasa enggak Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Petrus, murid yang Tuhan kasihi. Bahkan apa yang dilakukan dalam bentuk kegagalan Petrus ini sangat fatal. Bagaimana dia menyombongkan dirinya, dia katakan di dalam Matius 26 ayat 33 itu, "Sekalipun orang-orang tergoncang imannya karena engkau, aku tidak akan." Bapak Ibu bisa lihat sombongnya Petrus ini. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kenyataannya nggak seperti apa yang dia ucapkan. Dia gagal. Dia menyangkal Yesus. Namun, kalau kita membaca, sesudah kebangkitan, kenaikan, dan turunnya Roh Kudus, Rasul Petrus mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, ada perubahan hidup. Di beberapa pasal di dalam Kisah Para Rasul dicatat bagaimana Petrus secara teratur hadir di Bait Allah. Dia berdoa, dia memberitakan Injil. Dia juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang membangkitkan keberaniannya, dan ia memenangkan 3.000 jiwa di dalam pelayanannya sekali berkhotbah. Jika dahulu Petrus menyangkal Yesus karena ia takut, maka sesudah Pentakosta, Petrus berkhotbah dengan berani di hadapan tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat dan imam besar. Ia pun melakukan banyak mukjizat. Ia membangkitkan Dorcas. Kuasa Tuhan bekerja di dalam diri Petrus secara luar biasa. Bapak Ibu, pengalaman yang Petrus alami memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan dapat memulihkan, bahwa Tuhan dapat mengubahkan dan memakai siapa saja yang mau bertobat dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Danau Tiberias menjadi saksi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus memulihkan Rasul Petrus. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang dialami Petrus bukan hanya untuk Petrus, tetapi ini juga berlaku untuk setiap kita, di mana Tuhan itu bisa meneguhkan setiap orang-orang pilihannya. Tuhan itu meneguhkan, bahkan apa Bapak Ibu, mau agar setiap kita ini menjalankan panggilan kita dan tetap setia mengikut Dia. Bapak Ibu yang terkasih, karena Tuhan meneguhkan setiap kita orang-orang pilihannya, untuk itu Bapak Ibu, mari dengan penuh kasih kita menjalankan panggilan kita dan tetap setia mengikut Dia. Bapak Ibu, kira-kira apa yang menjadi respon kita ketika anggota keluarga kita gitu ya
bertanya kepada kita secara berulang-ulang, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin Bapak Ibu, ketika kita di rumah gitu ya, oma sama opa gitu ya, ketika mau istirahat, tiba-tiba Bapak bertanya kepada Oma, apakah engkau mengasihi aku? Berselang 10 menit kemudian, Opa tanya lagi, Oma, apakah engkau mengasihi aku? Karena melihat Oma belum menjawab dan Oma belum tidur, yang ketiga kali Opa bertanya lagi, Oma, apakah engkau mengasihi aku? Kira-kira Bapak Ibu, kalau ini pertanyaan untuk kita, bagaimana respon kita? Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita akan sedih. Saya percaya setiap kita akan mempertanyakan, kok Oma, Opa tanya kayak gini ya untuk saya? Apa maksudnya ini? Apakah dia nggak tahu kalau saya begitu mengasihi dia? Sedih kita kalau ditanyakan hal yang seperti ini. Dan ini juga lah yang Tuhan tanyakan kepada Petrus. Bapak Ibu, sesudah sarapan gitu ya, Tuhan Yesus menyediakan sarapan untuk murid-murid gitu ya. Sesudah mereka makan, Tuhan Yesus sekarang fokus kepada Petrus. Bapak Ibu, kalau kita baca gitu ya, ayat 15, 16, 17, tegas 3 kali itu. Tuhan Yesus menanyai Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ini Tuhan Yesus tanya berulang-ulang. Dan menarik Bapak Ibu, ketika pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi? Petrus sedih. Petrus sedih. Ini mengingatkan dia bagaimana dulu dia gitu ya. Dia gagal gitu ya. Penyangkalannya dia ingat kembali, sedih hatinya. Makanya menarik Bapak Ibu, kalau kita baca itu di dalam ayat yang ke-17 dikatakan apa? Dan ia berkata kepadanya, kepada Tuhan apa? Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata-kata Petrus ini menunjukkan bahwa Petrus mengakui bahwa Tuhan itu maha tahu. Dan itu menunjukkan bahwa ia mengetahui segala sesuatu apapun, termasuk tentang Petrus ini. Kalau pada waktu menjawab pertanyaan pertama dan kedua Petrus mengawali dengan kata benar Tuhan, maka di sini yang buang kata-kata itu. Dan dia hanya mengandalkan kemahatauan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Lukas 24 ayat 34 gitu ya, bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Petrus, dan saya percaya ketika Tuhan menampakkan diri, Tuhan juga mengampuni Petrus pada waktu itu. Dan dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan tidak hanya mengampuni Petrus, Tuhan juga mau meneguhkan dia. Tuhan mau Petrus ini bisa menjalankan panggilannya, kehidupannya ini Tuhan mau dia laksanakan apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Tuhan mau dia melakukan, menggembalakan domba-domba yang Tuhan telah tebus itu. Bapak Ibu, jika kita membaca bagian firman Tuhan ini, sesungguhnya ada satu yang Tuhan mau. Kalau kamu Petrus betul-betul mengasihi saya, kalau kamu betul-betul Petrus betul-betul mengasihi saya dengan setulus-tulusnya, kamu juga pasti mau berkorban. Kamu juga pasti mau melakukan apa yang saya kerjakan. Apa yang saya mau kamu laksanakan. Yaitu apa? Menggembalakan domba-domba. Dan untuk hal ini yang utama yang harus kamu kerjakan. Dan untuk hal ini, kamu nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Melainkan apa? Mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuat kuasanya untuk mengerjakan pelayanan ini. Domba-domba membutuhkan perhatian. Domba-domba membutuhkan perlindungan. Domba-domba membutuhkan pemeliharaan dan pemberian makan rohani untuk kepentingan umat gembalaannya tadi. Gembala harus siap berkorban bagi domba-domba gembalaannya. Sebagaimana gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus, telah berkorban hingga memberikan nyawanya kepada kita, domba-dombanya. Inilah yang diminta dari Petrus. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, jika kita membaca di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 23, di sana diceritakan Bapak Ibu, bagaimana Petrus gitu ya,
melaksanakan apa yang Tuhan mau untuk yang dia kerjakan ini. Saya akan bacakan Bapak Ibu untuk kita. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3 dikatakan apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bapak Ibu, Petrus sudah mengerjakannya. Bukan hanya untuk dia, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan dia melayani. Sama-sama mereka mengerjakan, mau melaksanakan panggilan ini. Bapak Ibu, panggilan ini bukan hanya untuk Petrus. Panggilan penggembalaan ini bukan hanya untuk para penatua-penatua pada waktu itu. Bahkan orang-orang yang bersama-sama melayani pada waktu Petrus. Panggilan ini juga untuk setiap kita. Untuk setiap kita orang-orang percaya yang sudah Tuhan pilih. Untuk oma-opa, panggilan ini juga Tuhan mau kita kerjakan. Oma dan opa, mungkin rumah kita bisa lihat di dalam rumah ada anggota keluarga yang membutuhkan penggembalaan dari kita. Mungkin ada anak kita, mungkin ada cucu kita yang membutuhkan perhatian kita. Maukah kita melakukannya? Wujud kasih kita kepada Tuhan, memperhatikan orang-orang di sekitar kita ini. Mungkin ada anggota keluarga kita, yang membutuhkan perhatian kita secara khusus. Bisa saja suami kita, bisa saja istri kita yang sedang sakit. Maukah cinta kita kepada Tuhan kita juga wujud nyatakan dengan mengasihi mereka ini? Ini yang Tuhan mau kita kerjakan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Setelah berbicara tentang tugas panggilan, Tuhan melanjutkan tentang perjalanan pelayanan Petrus. Meskipun tidak mudah, dikatakan di dalam ayat 18-19 menjelaskan bagian ini, di mana Petrus itu akan mengalami satu masa yang tidak dia kendaki. Penganiayaan terbayang di depan. Kalau diibaratkan seperti film, sudah sedih, akhirnya bukan tambah sukacita, enggak. Akhirnya tambah parah. Ada penderitaan sesungguhnya. Gak ada happy endingnya memang. Tetapi menarik Bapak Ibu, meskipun seperti itu, meskipun dia tahu ada salib di depannya, meskipun dia tahu ada penderitaan di depannya, tidak menyurutkan Petrus. Dia tetap setia mengikut Tuhan. Karena dia tahu Bapak Ibu, meskipun ada salib yang akan dipasang di pundaknya, meskipun ada penderitaan yang akan dia hadapi, kalau Tuhan memberikan tugas itu, dia percaya Tuhan juga akan mengendalikan hidupnya. Kalau Tuhan sudah mempercayakan itu di dalam hidupnya, dia nggak mau takut untuk mengikutinya. Karena apa? Karena Tuhan akan menyertainya. Bapak Ibu, Petrus sudah menjalankan tugasnya. Petrus sudah menjalankan panggilannya, setia mengikut Tuhan. Bahkan ketika dia harus disalib, ada satu tradisi itu mengatakan dia nggak mau disalib seperti Yesus. Dia nggak layak katakan. Dia mau minta disalib secara terbalik. Tetapi apa yang dia lakukan ini, kalau kita katakan di dalam bagian 19 tadi itu dikatakan apa? Ini mempermuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan penegasan yang jelas kepada Petrus dan juga kepada setiap kita pengikutnya, bahwa sebagai pengikut Kristus ada banyak hal yang kita kehendaki itu nggak bisa terwujud. Bahkan bisa sebaliknya. Tuhan Yesus memberitahukan akhir perjalanan kehidupan Petrus yang tidak mudah, tetapi menyakitkan. Setiap kita pengikut Kristus harus siap dan rela menjalani kehidupan pelayanan yang tidak mudah dan penuh tantangan. Pengikut Kristus senantiasa siaga dan berjaga-jaga untuk menuntaskan panggilan pelayanannya. Seorang anak sudah begitu lama merawat ayahnya yang sakit, ya. Suatu pagi, ketika dia sedang mengganti pakaian ayahnya bertanya, gitu ya, "Nak, apakah kamu mengasihi ayah?"
Si anak yang merawat ayahnya ini tidak menjawab. Dia pergi ke dapur, dia ambil makanan yang sudah disiapkan, dia merawat. Dia siapkan itu, dia berikan kepada ayahnya, dia mulai menyuapin ayahnya. Sambil makan, sang ayah bertanya lagi, "Nah, apakah kamu mengasihi ayah?" Si anak ini murung, dia tidak menjawab, tapi hatinya begitu sedih ketika ditanya ayahnya itu. Dia pulang, dia balik lagi selesai mengasih ayah makan, dia ke dapur, dia beresin semua pakaian-pakaian ayahnya tadi, dia cuci, dia jemur, dia bersiap-siap mau berangkat kerja. Ketika dia mau berangkat kerja, dia pamit sama ayahnya. Ayahnya, sebelum dia berangkat, ayahnya kembali tanya, "Nah, apakah kamu mengasihi ayah?" Si anak ini dengan sedih dia datang kepada ayahnya. Anak ini katakan, "Pak, sekian lama saya merawat ayah. Sekian lama saya melakukan semuanya hanya untuk ayah. Bahkan ketika mama sudah meninggal, saya terus melakukannya sampai sekarang. Dan saya melakukannya itu karena saya begitu mengasihi ayah. Bukankah ketika saya melakukan semuanya ini, ayah bisa tahu kalau saya begitu mengasihi ayah?" Bapak Ibu, luar biasa pengorbanan anak ini. Wujud kasihnya kepada ayahnya, dia setia melakukan semuanya. Bapak Ibu, seperti apa masa depan perjalanan kehidupan kita? Kita nggak bisa menjamin semuanya akan baik-baik saja. Apalagi dengan masa COVID yang kita hadapi saat ini, saya percaya sulit kita menghadapinya. Ditambah lagi kita yang usia indah ini sangat rentan akan COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu, dengan semua ketidakpastian ini, dengan semua kesusahan ini, maukah untuk kita tetap setia menjalankan panggilan kita? Wujud bagaimana kita mengasihi Tuhan. Maukah kita melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita, wujud kasih kita? Maukah kita tetap setia mengikuti Dia meskipun kita tahu ada kesulitan, ada pergumulan? Karena sesungguhnya di balik semuanya ini kita memiliki jaminan penyertaan Tuhan. Siapa saja yang mengikuti Yesus akan Tuhan mampukan. Karena itu Bapak Ibu, mari setiap kita menjalankan panggilan kita dengan tetap setia dan mengikut Tuhan itu dengan sampai akhir hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.